Halo semuanya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 26. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Jania Satuwo, yang kedua ada Jerry Widi, yang ketiga ada saya sendiri Quincy Victoria Londa, dan yang keempat ada Rina Lumintang. Nah, baik, kita masuk dalam materi. Pajak penghasilan pasal 26 yaitu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Nah, objek pajak penghasilan pasal 26 yaitu wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan, C. Pengembalian utang, D. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, E. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, F. Hadiah dan penghargaan, G. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, H. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau I. Keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, C. Kapal pesiar, dan K. Pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas atau setiap jenis transaksi. Ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antar conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negeri yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikeluarkan pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditambahkan kembali di Indonesia dan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 25 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 25 seperti berikut. Yang pertama, penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, C. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau H. Keuntungan karena pembebasan utang, I. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali 20%.
2. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. A. Atas premi yang dibayarkan bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. B. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau penggalian saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Keempat, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanam kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. D. Tidak melakukan penggalian atas penanaman kembali tersebut paling singkat. PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Catatan, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Kita masuk dalam contoh penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 kali 13.500 sama dengan 67.500. Penerapan tarif 20% kali 57.500 sama dengan 13.500. Pajak penghasilan 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah 11.500. Sifat pemotongan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 6 bersifat final kecuali 1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dan dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.
2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam pajak penghasilan pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. 3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negara atau BUT. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 26.